Jangan cari kesempatan untuk balas kejahatan orang, tetapi gunakan setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dalam pengalaman hidup kita pasti ada rasa kecewa, menyesal, marah, ataupun sampai di titik kita dendam sama orang lain. Dan dalam pengalaman hidup kita pasti ada saja pengalaman-pengalaman yang kemudian memunculkan kemarahan, rasa kecewa dalam hati kita. Lalu pertanyaan penting buat kita, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, apa yang kemudian kita lakukan? Pengalaman manusiawi kita adalah kita mencari cara, berusaha dengan cara apapun untuk bisa mengalahkan orang-orang yang mengecewakan kita. Kita berusaha untuk kemudian membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Namun dalam bacaan hari ini dan juga tema hari Minggu ini bicara tentang pengampunan. Maka Yesus kemudian menawarkan kepada kita bagaimana cara mengalahkan orang yang melukai kita, cara untuk melawan orang yang menyakiti kita, yang memunculkan rasa amarah, kecewa dalam hati kita, yakni bermurah hati seperti Bapa yang adalah murah hati. Yesus menawarkan suatu cara yang baru, cara yang tidak berusaha untuk mengalahkan, tetapi justru cara untuk menghidupkan, yakni mengasihi. Kalau kita bermurah hati, maka kita mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa pertama, murah hati seperti Bapa yang adalah murah hati. Kalau kita murah hati, maka tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi berusaha untuk membalas. Kita bermurah hati, maka kita mencintai tanpa pamrih, yakni di sana ada pengorbanan. Beberapa hari terakhir ini kita dengarkan tentang peristiwa yang terjadi di Tidore, karena ada satu warung makan dibongkar karena berbeda pilihan dalam politik. Kemudian dengan kuasa yang ada lalu membongkar warung orang yang tidak sepaham atau tidak sealiran atau tidak sejalan dengan politik saat itu. Maka di sanalah kita terlihat jelas bahwa orang menggunakan kuasa untuk mengalahkan, untuk membalas dendam kepada orang lain. Dan berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan, kita berusaha menjadi seperti Bapa yang murah hati. Apa itu? Berdoa bagi mereka yang menyakiti kita, memberikan pipi kiri jika ditampar pipi kanan. Ketika kita diminta, maka kita memberi. Bahkan kita bermurah hati dengan berbuat baik kepada mereka yang jahat. Yang kedua, sabda Tuhan mengajarkan kepada kita, biarkan kebaikan itu membuat orang lain sadar. Di mana kisah dalam bacaan pertama, Daud memiliki kesempatan untuk membalas dendamnya kepada Saul, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan. Dia justru melakukan kebaikan, sehingga pada poin ini sabda Tuhan mengajarkan kepada kita semua, biarkan kebaikan kita menyadarkan orang lain dan biar dia untuk sadar akan perbuatannya sendiri. Perbuatan baik kita akan menghancurkan kekerasan hati serta dendam dalam hati seseorang. Daud bisa memilih untuk membunuh Saul saat itu, tetapi dia melakukan kebaikan untuk menyadarkan Saul bahwa Allah itu baik, Allah itu murah hati. Biarkan kebaikan itu menyadarkan orang yang berbuat salah. Dan yang ketiga adalah mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan kita mengasihi, maka kita memutuskan mata rantai atau lingkaran setan dan dendam
lingkaran setan akan hasrat untuk membalas dendam. Dengan berbuat baik kepada semua orang, maka kita menjadi seperti Bapa yang adalah murah hati dan mengasihi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan kita bermurah hati, dengan kita mengasihi, maka kita mengalahkan ego kita sendiri. Kita juga mengalahkan sifat buruk orang lain tanpa kita merasa menang atau orang lain merasa kalah. Maka kata-kata penting buat kita renungkan adalah jangan cari kesempatan untuk balas kejahatan orang, tetapi gunakan setiap kesempatan untuk melakukan kebaikan. Saudaraku yang terkasih, hidup itu bukan untuk saling menjatuhkan, bukan saling mengalahkan, melainkan hidup itu saling menumbuhkan, saling menghidupkan. Maka teruslah berbuat baik, teruslah cari kesempatan untuk berbuat baik. Biarkan perbuatan baikmu memberi terang buat orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.